Jadi kalau kita sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemuliaan seseorang itu bukan dari keturunan siapa, dari ras mana, dari etnis mana, tapi orang yang mulia di hadapanmu adalah orang yang paling bertakwa. Bukan Habib Habibah, bukan Sayyid Sayyidah, bukan Syarif Syarifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadaha ma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan kesehatan dan kesempatan ini kita bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Jikalau sholat zuhur ini kita genapi dengan sholat 4 rakaat qobliyah zuhur dan 4 rakaat ba'diyah zuhur, sesuai dengan janji Rasulullah SAW, man hafadha ala arba'i qabla zuhri wa arba'i ba'dahu. Sekali lagi, man hafadha ala arba'i qabla zuhri wa arba'i ba'dahu haramallahu jasadahu 'alan nar. Maka Allah akan mengharamkan jasad kita dari api neraka. Maka mudah-mudahan sholat zuhur yang kita kerjakan pada kesempatan ini menjadi bagian yang tak terpisahkan untuk mencari ridha Allah. Kenapa? Hidup yang kita jalani ini pasti ada batas akhirnya, karena setiap yang bernyawa akan merasakan kematiannya. Matinya manusia akan berbeda dengan matinya hewan. Kalau hewan mati tidak punya tanggung jawab, tidak punya tuntutan. Tapi kalau manusia mati, masih ada pertanggungjawaban kita, baik di alam barzah maupun alam akhirat. Apa itu alam barzah? Alam yang ada setelah hidup di dunia ini. Alam barzah adalah alam pemisah antara alam akhirat dan alam dunia. Alam barzah ini, jikalau kita meninggal dengan husnul khotimah, artinya meninggal dengan akhir yang baik, maka kita akan merasakan kenikmatan seperti kenikmatan di surga. Jikalau kita meninggal dengan su'ul khotimah, dengan akhir yang buruk, maka kita akan mengalami siksaan seperti siksaan yang Allah berikan di akhirat. Karena itulah, senyampang nyawa masih jauh dari kerongkongan kita. Senyampang nyawa masih di kandung badan, masih ada kesempatan untuk takarub dan mendekat kepada Allah. Maka di saat itu yang dapat kita lakukan adalah bagaimana kita memanfaatkan sehat dan sempat ini. Kenapa? Ni'matan maghbunun, ada 2 nikmat yang dilupakan. Katsirun minan nas, kebanyakan dari manusia, adalah nikmat apa? Sehat, nikmat sehat, wal farahu, dan nikmat waktu luang. Maka pada kesempatan ini, alhamdulillah, kita masih bisa mempersiapkan diri menghadap Allah. Sekali lagi, kita bisa mempersiapkan diri menghadap Allah. Mudah-mudahan ibadah yang kita jalani, mudah-mudahan sholat yang kita kerjakan, ya,
Mudah-mudahan sholat yang kita kerjakan ini akan mengantarkan kita dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu sholat? Sholat itu adalah kewajiban seorang muslim. Sekali lagi, sholat itu adalah kewajiban seorang muslim. Jadi kalau kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka ada rukun Islam yang kedua adalah menegakkan sholat. Apa itu sholat? Satu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam. Antara takbir dan salam ada bacaan dan gerakan yang sudah dicontohkan oleh Nabi. Dan yang kita lakukan ini tadi ya sholat itu. Sholat apa tadi? Sholat apa? Sholat zuhur. Niatnya sholat zuhur apa? Mas apa? Mas Hanafi. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman atau adaan ma'muman lillahi ta'ala. Sholat yang baru kita kerjakan tadi adalah sholat zuhur. Nanti ada sholat asar. Kemudian saat matahari terbenam ada sholat maghrib. Kemudian sebelum tidur ada sholat isya. Kemudian besok bangun subuh ada sholat subuh. Itu yang perlu kita kerjakan. Lah, sholat yang kita kerjakan ini, sekali lagi sholat yang kita kerjakan ini adalah bagian dari irama hidup ini. Sholat yang kita kerjakan ini bagian dari irama hidup ini. Dan sholat yang dikerjakan ini ada gerakannya. Ini adalah bagian dari irama hidup ini. Jikalau kita kerjakan benar-benar, maka Allah akan memberikan ketenangan. Jikalau sholat ini kita kerjakan sekhusyuk-khusyuknya, setenang-tenangnya, setiap bacaan dan gerakan direnungkan, diresapi, dihayati, maka sholat ini akan menjadi terapi bahagia. Ini seperti yang dikembangkan oleh Profesor Dr. Ali Aziz. Beliau membuat buku yang namanya Terapi Sholat Bahagia. Dengan sholat maka kita akan mendapatkan kebahagiaan, dengan catatan bahwa sholat kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Setiap bacaan dan gerakan kita rasakan, kita hayati. Saat kita takbir kita rasakan dengan kalimat Allahu Akbar, yang artinya adalah Allah Maha Besar. Jikalau Allah Maha Besar berarti kita adalah kecil, kerdil di hadapan Allah. Berarti ketika kita merasa kita kecil di hadapan Allah, maka kita akan senantiasa mengagungkan Allah, karena Allah Maha Agung. Seluruh gerakan-gerakannya, bacaan-bacaannya kita rasakan, kita renungkan maknanya, kita rasakan artinya, dan ini akan menjadi terapi sholat untuk bahagia. Sholat pun bisa juga menjadi terapi kesehatan, seperti yang dikembangkan oleh Dr. Soleh. Dr. Soleh ini adalah S1-nya tarbiyah, S2-nya manajemen pendidikan, S3-nya kedokteran UNER. Beliau ngangkat untuk apa? Terapi kesehatan dengan sholat melalui sholat malam. Dan inilah yang kemudian bisa dibuktikan bahwa sholat itu juga bisa digunakan untuk terapi berbagai macam penyakit. Maka inilah yang kemudian bahwa jika kita sungguh-sungguh sholatnya, maka kita akan memperoleh hasilnya. Manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh akan mendapatkan. Nah, salah satu ikhtiar untuk sholat sebaik-baiknya ya jamaah seperti ini. Sekali lagi,
salah satu usaha dan ikhtiar untuk sholat sebaik-baiknya ya jamaah seperti ini. Karena fadilah dari sholat jamaah seperti ini akan menyamaratakan pahalanya, baik yang khusyuk betul maupun yang kurang khusyuk atau tidak khusyuk, itu pahalanya sama. Ukuran pahalanya akan diukur adalah orang yang paling khusyuk di antara kalian. Misalkan tadi sholat jamaah tadi yang paling khusyuk adalah Mas Hanafi, maka ukuran pahalanya seperti Mas Hanafi. Kalau pas sholat tadi yang paling khusyuk adalah Mas Joni, maka ukuran pahala yang diberikan buat Mbak siapa tadi? Mbak Mbak Feni. Walaupun Mbak Feni tadi baru mu'alaf, baru mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan kemudian ikut sholat sungguh-sungguh tadi gerakannya lakukan, maka pahalanya sama, dipukul rata dengan orang yang paling khusyuk dari sholat tadi. Maka selama Mbak Feni nanti belum hafal betul 5 waktu Mbak Feni ya sholat, 5 waktu sholat, maka ukurannya sama. Yang gelisah akan hilang gelisahnya, yang galau akan hilang galaunya. Tapi ingat, as-sholatu lidzikri, sholat itu adalah untuk mengingat Allah. Sekali lagi, sholat itu adalah untuk mengingat Allah. Jikalau kita sungguh-sungguh dengan sholat ini, maka bukan hanya jaminan di akhirat, tapi sholat yang sungguh-sungguh itu akan menjadi jaminan Allah ketika kita hidup di dunia ini. Allah sudah ngatur jadwal sholat, mulai dari isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, disingkat Islam. I, isya, S, subuh, L, zuhur, A, asar, M, maghrib, disingkat Islam. Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, singkatan Islam. Sholat 5 waktu jadwalnya kita penuhi, kita tepati, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Jadwal Allah ini betul-betul kita penuhi, maka janji Rasulullah, maka Allah akan memenuhi apa yang kita hajatkan. Survei membuktikan orang yang tertib sholatnya, insya Allah hidupnya akan tertib. Orang yang sholatnya sudah kacau balau, maka hidupnya jadi tidak disiplin. Letak kedisiplinan itu bisa dilatih dari tertib sholat. Maka dengan demikian, apa yang kita kerjakan pada kesempatan ini menjadikan Allah ridho. Ridhonya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan jaminan keselamatan buat hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, pada hari ini kami bersimpuh bermunajat kepadamu. Ya Allah, Engkau telah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa orang yang paling mulia di sisimu adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling melaksanakan apapun yang Engkau perintahkan dan menjauhi apapun yang Engkau larang. Maka itulah jaminanmu ya Allah. Karena itulah kemuliaan seseorang itu bukan dari keturunan siapa, dari ras mana, dari etnis mana, tapi orang yang mulia di hadapanmu adalah orang yang paling bertakwa. Bukan Habib Habibah, bukan Sayyid Sayyidah, bukan Syarif Syarifah, tapi orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Karena itulah ya Allah, kami sadar kami akan meninggalkan dunia ini. Karena itulah ya Allah, hilangkan dalam dada kami, dalam diri kami kesombongan, keangkuhan atas nasabnya, keangkuhan atas nenek moyangnya, keangkuhan atas keluarganya, keangkuhan atas dzurriyyah-dzurriyyahnya. Karena itulah ya Allah, kami sadar orang yang paling mulia di sisimu adalah orang yang paling bertakwa. Karena itulah sholat kami, ibadah kami, takarub tadoruk kami, bimbinglah kami ya Allah
menuju jalan, menuju ketakwaan, kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah Engkau perintahkan dan menjauhi apa yang Engkau larang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.